Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fentriana Aji Prastiwi dengan NIM 20459 PN 16683. Saya berasal dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia. Indonesia mempunyai banyak peluang sekaligus tantangan sebagai poros maritim dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, serta letak geografisnya yang mendukung, karena berada di antara benua Asia dan Australia. Produksi perikanan tangkap di Indonesia pernah berada di posisi atau peringkat 2 dunia pada tahun 2012. Dengan luas terumbu karang Indonesia mencapai 85.000 km, serta marine ekoturismenya yang besar, mendukung Indonesia untuk menempati posisi ke-14 dalam nilai ekspor perikanan dunia. Namun, dengan banyaknya potensi sumber daya hayati yang dimiliki ini, Indonesia juga mempunyai tantangan yang harus diperjuangkan. Tantangan-tantangan tersebut seperti kerusakan pada terumbu karang dan budidaya lobster yang belum diproduksi secara massal. Saat ini, kondisi terumbu karang yang baik berada di sekitar 40%. Sudah banyak yang mengalami kerusakan. Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini dalam mengelola sumber daya maritim adalah terkait batas maritim dan kriminalitas kelautan. Batas maritim yang belum terselesaikan dengan beberapa negara, dan contoh kriminalitas kelautan bisa dilihat dari adanya illegal fishing atau pencurian ikan dan penangkapan ikan secara besar-besaran, yang tentu dapat merusak ekosistem laut. Sehingga tantangan lain yaitu adanya jumlah pencurian ikan yang terjadi di perairan laut Indonesia sudah mencapai angka yang cukup besar. Selain itu, adanya kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan atau tidak terkontrol karena sekarang kebutuhan manusia akan protein ikan sudah sangat tinggi begitu, sehingga banyak sekali kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan. Tentu saja dari tantangan atau hal tersebut ada efek lanjutan yang dihadapi dan berdampak pada aktivitas nelayan. Jika aktivitas nelayan terganggu dan menurun akibat ketidakjelasan atas batas laut, maka hasil tangkapan tentu terganggu dan berimbas pada ketersediaan ikan nasional. Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, maka muncullah inovasi atau teknologi terbaru. Sistem pemantauan merupakan gabungan dari pemanfaatan teknologi akustik tomografi yang dapat menghitung langsung jumlah ikan secara spasial dan secara tidak langsung menggunakan teknologi satelit inderaja. Inovasi teknologi ini memiliki kemampuan mengembangkan sistem deteksi ikan yang dapat menghitung secara spasial jumlah kawanan ikan dalam kolom air laut. Teknologi akustik tomografi ini dapat diterapkan pada setiap WPPRI dan ketersediaan ikan dari waktu ke waktu dapat dipantau secara langsung. Inovasi teknologi ini merupakan terobosan baru dalam perhitungan sumber daya ikan nasional dan akan mengangkat kemandirian dan penguasaan teknologi bangsa Indonesia dalam bidang perikanan di dunia. Sistem pemantauan potensi wilayah tangkap ikan atau fishing ground berbasis inderaja sudah sejak lama dikembangkan, salah satunya oleh KKP. Teknologi ini menggunakan parameter suhu, salinitas, dan arus laut yang diperoleh dari satelit inderaja, sehingga berhasil memberikan lokasi prediksi tangkapan ikan dengan basis sistem pengetahuan atau knowledge-based system. Pengembangan teknologi ini memanfaatkan data model kelautan untuk menentukan lokasi tangkapan ikan sesuai dengan spesiesnya. Semua sistem yang telah dikembangkan
perlu digabungkan untuk saling melengkapi kelebihan yang sudah ada dan semakin disempurnakan kemampuannya agar dapat menjadi sistem operasional yang handal. Inovasi teknologi dalam pengembangan perikanan tangkap nasional merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan pada saat ini. Sistem pemantauan merupakan gabungan dari pemanfaatan teknologi akustik tomografi yang dapat menghitung langsung jumlah ikan secara spasial. Mengingat kemampuan teknologi akustik tomografi pantai dapat juga menyidik keberadaan objek bergerak bawah air selain ikan, maka pemasangan sistem ini sebaiknya ditempatkan pada wilayah pengelolaan perikanan yang memiliki lokasi strategis secara geopolitik. Sekian presentasi mengenai tantangan dan juga inovasi terkait eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.